Gerakan Rakyat resmi jadi partai, Anies Baswedan langsung masuk. Ormas ini sah bertransformasi menjadi Partai Gerakan Rakyat lewat Rakernas di Jakarta. Keputusan diambil mufakat dan Anies ditetapkan sebagai anggota kehormatan, bukan pengurus sebagai apresiasi atas gagasan dan kontribusinya. Langkah ini langsung menarik perhatian publik. Assalamualaikum, saya Yusuf Lakaseng, Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat. Saya mengabarkan, alhamdulillah secara resmi di forum Rakernas pertama Organisasi Gerakan Rakyat telah diputuskan pada siang hari tadi berdirinya partai politik yang bernama Partai Gerakan Rakyat. Akhirnya Anies Baswedan punya partai sendiri. Kenapa saya berani mengklaim ini? Karena Anies Baswedan dan Gerakan Rakyat itu adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Tidak ada gerakan rakyat kalau tidak ada Anies Baswedan. Dan sekarang Anies Baswedan bukan lagi menjadi entitas personal, tapi dia bersama pikiran dan gagasan-gagasannya telah menjadi gerakan publik yang mewadahi diri mereka ke dalam organisasi yang sekarang telah bertransformasi menjadi partai politik yang bernama Partai Gerakan Rakyat. Saya optimis ini akan menjadi kekuatan politik alternatif yang akan tumbuh besar karena pertama, saya sudah ikut semenjak partai ini berbentuk ormas dan menjadi bagian pemimpinnya. Saya merasakan betul semangat juang, gotong royong, dan militansi dari kader, simpatisan, dan pengurusnya. Semua kegiatannya itu dibiayai secara mandiri, secara gotong royong. Jadi tidak ada oligarki, tidak ada dinasti yang sudah pasti di sini. Yang kedua adalah optimisme saya, partai ini sudah punya basis konstituen yang jelas, yaitu pendukung Anies Baswedan di pemilu 2024. Bayangkan saja di pemilu kemarin, dengan segala macam intervensi pemerintah dan alat negara, hujan bansos dan politik uang yang masif, masih ada 40 juta rakyat yang menjaga harga dirinya, martabatnya memilih Anies Baswedan. Itu adalah modal awal. Tentu kami berharap, saya dalam kesempatan menghimbau, ayo kita semua rakyat Indonesia yang ingin perubahan, yang ingin perbaikan, yang ingin kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang ingin ekologi kita dipulihkan, ya, hutan kita dikembalikan, ya, untuk mari bergabung di Partai Gerakan Rakyat. Insya Allah di pemilu 2029 ini akan menjadi alat yang efektif untuk memenangkan aspirasi rakyat. Salam, saya Yusuf Lakaseng. Sayangnya, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan pidato-pidato hanya mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi tanpa mengungkapkan mengenai pemerataan. Padahal pertumbuhan ekonomi bersama pemerataan itu kunci terjadinya kesejahteraan. Apalah artinya investasi naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, kalau lapangan pekerjaan tidak naik 3 kali lipat, tidak naik 4 kali lipat. Apa artinya? Real Partai Gerakan Rakyat. Jadi insya Allah ketika organisasi ini menjadi partai, kekuatannya akan menjadi sangat besar dan kita bisa mencapai target kita untuk menjadikan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2029. 3, 2, 1. Dan dengan ini rapat kerja nasional 1 Gerakan Rakyat resmi dibuka. Untuk rapat kerja nasional 1 Gerakan Rakyat kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Gerakan Rakyat jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian
Karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi presiden di 2029. Hurra! Hurra! Ketiga, terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Sepakat? Pimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah, selamat ya buat Partai Politik Gerakan Rakyat ya, dan akan mengusung Pak Anies Baswedan nanti menjadi capres di 2029. Tentu saja kita dukung sama-sama ya teman-teman, terutama kalian yang anak abah. Yang bukan anak abah, yang termul, gak usah komentar. Ini urusan dapur kami, anak-anak abah ya. Kita senang, kita bersyukur ya. Ternyata animo anak-anak abah benar-benar tidak pernah padam untuk memimpikan perubahan Indonesia yang lebih baik lagi ya. Gak masalah, kalah menang itu biasa. Pak Prabowo aja sampai 4 kali ya kan, Anies baru sekali. Masih banyak kesempatan dan beliau masih muda. Semoga dengan gerakan rakyat ini kita bergerak semua untuk Anies Baswedan. Anies tuh lagi lucu-lucunya, katanya dia lagi bikin partai gerakan rakyat ya, begitu ha? Tapi dia bicara begini ya, katanya sawit itu bukan hutan, itu bukan pohon hutan. Iya memang, tapi kau lupa, itu sumber penghasilan jutaan rakyat. Saya mau tanya pribadi Mas Anies, berapa banyak jumlah petani sawit? Hah? Berapa banyak orang yang cari untung dari jualan minyak goreng di toko-toko kelontong 1.000-2.000? Dan berapa banyak dari kalian yang mengkonsumsi minyak goreng? Saya mau tanya, hah? Dari sawit berapa banyak? Mas Anies juga konsumsi kan? Perut maju begitu. Hah? Memang kita harus jaga hutan kita, tapi kita juga harus jaga sawit kita. Beda hutan, beda sawit. Kau nggak pernah bicara itu? Atau kau pura-pura nggak tahu bahwa pemerintah hari ini Prabowo Gibran sudah mengamankan jutaan hektar sawit ilegal dan dikembalikan kepada rakyat? Kau nggak bicara itu di Rakernas kau itu, yang katanya mau buat partai. Memang kalau main-main lidah kata itu gampang Mas Anies, ya. Tapi kau harus fair, ya. Prabowo dan Anies Baswedan akan bersaing lagi di 2029 sebagai calon presiden. Siapakah calon wakil presiden Prabowo dan siapa calon wakil presiden Anies Baswedan nanti? Ingat, ini kita lihat dari ada 2 partai yang baru diresmikan. Yang satu, Gerakan Rakyat, jelas-jelas mendukung Anies Baswedan maju di 2029 sebagai wakil presiden. Lantas, satu lagi, Gema. Ini 2 partai yang baru 2 minggu diresmikan. Yang satu lagi Gema mendukung Presiden Prabowo. Nah, artinya siapa yang akan berkemungkinan lebih banyak suaranya? Yang satu ini di pemerintahan ya kan, mendukung Prabowo Gema. Yang satu lagi mendukung Anies. Nah, di sini kita lihat teman-teman, posisi wakil presiden sangat menentukan siapa yang akan terpilih di 2029. Apakah Gibran? Kalau saya lihat, Gibran mungkin tidak akan bersama Prabowo lagi. Mungkin Gibran akan sendiri nanti. Nah, apakah Presiden Prabowo tanpa Gibran bisa menjadi presiden? Atau Gibran beralih ke Anies? Atau bisa jadi Gibran menjadi calon presiden? Nah, ini teman-teman kita lihat nih. Kalau selama ini kita lihat kan Presiden Prabowo tidak akan maju jika Indonesia tidak bagus di tangan selama 5 tahun. Ini nyata-nyata program-program dia seperti program Jokowi. Artinya gini, ingin dipilih kembali 1 tahun menjabat, langsung mengatakan pemerintahan Prabowo sangat bagus, ya kan? Artinya apa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia memperkenalkan diri bahwa Presiden Prabowo mantap. Apakah Anies
masih seperti yang dulu, ya kan? Masih fit melawan Pak Prabowo. Kita lihat sekarang program-program keunggulan Prabowo ini luar biasa nih. Apakah Anies nanti bisa membuat Prabowo jatuh, tidak bisa menjadi 2 periode seperti Jokowi? Ini kita lihat. Ini tergantung dari Pak Jokowi hidup atau enggak dia. Kalau Pak Jokowi hidup, saya rasa siapa yang didukung Jokowi, maka dia yang akan terpilih. Bagaimana menurut kalian, teman-teman?